Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahkamu syar'iyyatu utawi pira-pira hukum kang bangsa syariat tentang permasalahan kisos, ayatul kisos. Al-hukmu utawi hukum al-awalu kang awal iku hal yuktalu ana ta den pateni sapa al-hurru wong kang merdeka bil abdi sebab mateni wong kawula budak. Wal muslimu lan ana ta den pateni sapa al muslimu bizimi sebab mateni kafir zimmi. Ikhtalafa al fuqaha'u fil hurri idza qatala abdan wal muslimu idza qatala zimmiyan hal yuktalani bihima amla. Ulama berbeda pendapat, atau fuqaha berarti orang pakar fikih, ahli fikih itu berbeda pendapat mengenai seorang yang merdeka, artinya tidak budak, ketika membunuh seorang budak atau abd zaman dahulu kala, dan ketika orang Islam membunuh kafir zimmi, apakah keduanya berarti orang merdeka dan muslim tadi bisa dibunuh atau tidak. Fadhahaba al-jumhuru al-malikiyah wa syafi'iyah wal hanabilah ila annal khurra la yuktalu bil abdi walal muslimu bizimmi. Wadhahaba al-hanafiyatu ila annal hurra yuktalu bil abdi wa kadzalikal muslimu yuktalu bizimmi. Kalau ulama jumhur atau mayoritas ulama itu mengatakan, jumhur itu siapa? Yaitu ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan juga Imam Ibnu Hanbal, itu sepakat bahwasanya ketika orang yang merdeka tidak dibunuh disebabkan karena membunuh seorang hamba, dan juga orang Islam tidak dikisos atau tidak dibunuh karena membunuh orang kafir zimmi. Sedangkan Hanafiyah, ulama Imam Hanafi itu berpendapat bahwasanya nanti orang yang merdeka tidak budak, ketika membunuh seorang budak tetap dibunuh, berarti dikisos. Begitupun orang Islam ketika membunuh kafir zimmi. Sekarang dalilnya, adilatul jumhur. Istadalla al-jumhuru ala madhabihim bil kitabi was sunnah wal ma'qul. Dalil-dalil yang digunakan oleh jumhur berarti siapa tadi? Mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengambil dalil dari madhab, dari Alkitab, maksudnya Al-Quran, was sunnah hadis, dan juga dalil akal dengan cara diakal. Yang pertama, amal kitabu faqauluhu ta'ala kutiba alaikumul qisas fil qatla. Yang dalil yang pertama yaitu yang diambil dari kitab atau Al-Quran, yaitu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Kemudian faqad aujaballahul musawah tsumma bayyana hadhil musawah biqaulihi. Ini Allah itu mewajibkan untuk sama, maksudnya sama dalam artian itu membunuh konsekuensi dari perlakuannya, maksudnya ketika membunuh ya dibunuh, itu berarti sama. Kemudian Allah membayana hadhil musawah biqaulihi, kemudian yang sama itu disebutkan, dijelaskan oleh Allah, yaitu al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Fal hurru yusawihi al-hur. Berarti ini harus sepadan, maksudnya ketika orang merdeka itu persamaannya juga orang merdeka. Wal abdu yusawihi al-abda wal unsa tusawiha al-unsa. Faka'annahu ta'ala yaqulu uqtulul qatil idza kana musawiyan lil maqtul. Berarti seolah-olah Allah itu berfirman, bunuhlah
orang yang membunuh. Ketika itu sama, sepadan terhadap orang yang dibunuh. Qalu wala musawata bainal hurri wal abdi fala yuqtalu bihi. Maka kalau versi ini orang yang merdeka itu tidak dianggap sepadan dengan seorang budak, sehingga konsekuensinya tidak dibunuh kalau membunuh. Wa kadzalika la musawah bainal muslim wal kafir fala yuqtalu bihi. Terus yang B adalah berarti B itu dalil yang kedua, yaitu menggunakan hadis. Wa amma sunnatu, sunnah itu maksudnya hadis. Fama rawahu al-Bukhari an Ali karamallahu wajah anna Rasulullah qala la yuqtalu muslimun bikafirin. Ini adalah hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajah, bahwasanya orang muslim itu tidak dibunuh sebab membunuh orang kafir. Yang C adalah dalil makul, dalil akal yang bisa dinalar lah, logis. Faqalu innal abda kasil'ah wal mata bisababir riki alladhi huwa min atharil kufri wal kafir itu kadabah bisababil kufri alladhi togo alaihi waqad qala ta'ala. Nah, ini dalil aklinya atau nalarnya, dalil logisnya itu adalah jumhurul ulama mengatakan seorang hamba, abda atau kaula, budak tadi itu diibaratkan seperti halnya harta dagangan dan juga harta. Diibaratkan seperti hanya barang dagangan itu karena dia menjadi budak, atau diperbudak, itu bisa babir riki, dan itu adalah dampak dari kekufuran. Ini perlu diketahui kalau budak itu adalah ketika zaman dahulu kala orang yang kalah perang, ketika kalah itu nanti dijadikan budak, diperbudak. Nah, ini seperti halnya barang dagangan bisa dijual belikan kalau budak itu, dan itu adalah karena sebab dulu kafir perang kalah. Wal kafiru kadabah bisababil kufri. Ini yang lebih ekstrim. Ini kalau zaman dulu itu orang kafir itu diibaratkan seperti halnya hewan melata. Maksudnya hewan dabah itu seperti hanya sapi, kambing, itu bisa babil kufri alati tahu alaihi. Waqad qala ta'ala inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Ini menyebutkan sejelek-jeleknya hewan menurut Allah adalah orang-orang yang kafir dan mereka tidak beriman. Fa yusawi al-mu'min bil kufri. Nah, ini terus bagaimana mungkin dipersamakan atau dianggap sepadan antara orang mukmin dengan kafir. Wa kaifa yuqtalu bihi, dan bagaimana mungkin bisa dibunuh sebab membunuh orang kafir, sedangkan itu sudah diibaratkan seperti halnya dabah tadi atau hewan, jadi kan tidak sepadan. Sekarang dalilnya Adlatul Hanafiyah yang mengatakan tetap dibunuh ketika seorang membunuh budak ataupun membunuh orang kafir dhimmi. Wa istadalla al-Hanafiyah ala madzhabi bi bid'atin adillatin nujizuha fi mayali. Ini Imam Hanafiyah, ulama Hanafiyah mengambil dalil dari lebihan dalil-dalil tadi yang Anda jelaskan. Yang pertama adalah awalan qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl, podo ini. Kemudian qaulu innallaha aujaba qatlal qatil yasduru bil ayat wa ya amatun ta'ummu kulla qatilin sawan kana hurun aw abdan. Nah, kalau ulama Hanafiyah ini mengambil kepahaman dari ayatul Quran ini fil qatla alaikumul qisas fil qatla,
ini adalah kalimat yang umum. Ketika itu umum berarti ausyaba qatlil bisudril ayat wa ya ammatun ta'umukul qatilin. Berarti Allah mewajibkan membunuh orang yang membunuh atau orang yang memang qatil, pembunuh, berdasarkan dari ayat itu, karena itu adalah umum yang mencakup semua pembunuh, baik itu merdeka atau hamba, baik itu muslim atau kafir dhimmi. Wa amma qauluhu ta'ala al-khuru bil khuri ila akhiri innama huwa li ibtalil dzulmi alladzi kana alaihi ahlul jahiliyah. Nah, kemudian dalam perincian al-khuru bil khuri ini dipahami oleh Hanafiyah itu adalah karena untuk membatalkan kezaliman yang terjadi pada zaman jahiliyah. Haitsu kanu yaqtuluna bil khurri ahraron wa bil abdi khurran wa bil unsa yaqtulur rajul ta'diyan wa tuyanan fa abdallahu makana minadz zalim. Nah, itu ketika zaman jahiliyah itu orang merdeka itu membunuh beberapa orang merdeka, dan juga abad itu membunuh seorang orang yang merdeka, dan seorang perempuan membunuh laki-laki yang sampai itu ta'addi atau melewati batas dan juga lanjut. Kemudian fa abdallahu makana minadz zulmi, kemudian Allah membatalkan hal tersebut. Wa abdallahu makana minadz zulmi, maksudnya kemudian Allah itu menghilangkan, membatalkan kedzaliman tersebut. Wa ahkidul qisas al qatil duna ghairihi kama fa madzalika min sababin nuzul wa qata qadama. Kemudian kisos ini lebih dikuatkan lagi terhadap, diberatkan maksudnya terhadap orang yang pembunuh, bukan selainnya, seperti hanya yang dipahami dari asbabun nuzul kama taqaddama. Terus dalil yang kedua, wa istadalu bi qouli ta'ala fi suratul maidah wa katabna alaihi fihi ma'anan nafsa bin nafsi. Ini juga mengambil dalil umum lagi, yaitu anan nafsa bin nafsi, awa-awaan ya sebab mateni orang. Qaulu ahum umumun fi ijabil qisas fi sa'iril maktulin. Ini juga memang redaksinya, kalimatnya juga umum yang mencakup menunjukkan kewajiban qisas dalam keseluruhan korban pembunuhan. Wa syara'a min qablina syar'un lana ma lam yarid nasikhun wa lam najid nasikhun. Kemudian yang diteruskan, syariat sebelum kita itu dijadikan syariat untuk kita selama tidak ada dalil yang menasah atau yang menyalin atau yang mengganti atau yang menghapus, dan juga tidak ditemukan dalil yang mengganti. Salisan wastadalu kadzalika biqouli ta'ala wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultanan. Ini fa inna hadhil ayat intazumat jami al maktulin zulman abidan kanu au ahraran muslimina au dhimmiyina wa ju'ila liwaliyhim sultanan wa huwal qaut al qisas. Ini juga ayat sama redaksinya umum lagi. Barang siapa itu dibunuh secara zalim, maka Allah menjadikan saya Allah menjadikan walinya, ahli warisnya itu sebagai penguasa. Nah, itu nanti walinya itu menuntut untuk qisas atau walihim waju ila walihim sultanon qisas man. Terus dalil yang keempat rabi'an wastadallu biqaulihi al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bizimmatihim adnahum wa huwa ya'dun ala man siwahum fayakunu al-abdu musawiyan lil khurri. Kemudian dalil yang keempat itu orang-orang muslim itu sama darahnya. Wa yas'a bizimmatihim adnahum, lan nanggung tanggungane muslimun ing luweh
andap-andap muslimun, berarti meskipun dari golongan kasta terendah yaitu budak itu tetap sama dengan orang yang merdeka, disamakan sama dalam kasus ini adalah termasuk orang Islam. Tuh rek.